Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anak Bapak kelas 9. Pada hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita yang baru. Tetap bersama Bapak Abdul Ghani Anastalbi SPD MM, Guru SMP Negeri 11 Binjai, dan Ibu Fahraini Harahap, SPD, Guru SMP Negeri 1 Kuala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pokok bahasan yang baru yang berjudul persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan nilai A tidak sama dengan 0, A, B, C elemen R. Konstansa A, B, C pada persamaan ini sering disebut nanti dengan koefisien. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Selanjutnya, cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan cara rumus kuadratik atau yang sering anak-anak Bapak sering dengar adalah rumus ABC. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan memfokuskan pembahasan kita kepada yang pertama, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, memfaktorkan. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian dari X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Jawab. Maka langkah pertama, cari 2 bilangan yang merupakan faktor dari 6. Dari mana angka 6 ini, anak Bapak? Angka 6 ini diambil dari persamaan angka yang terakhir. Sekali lagi, carilah 2 bilangan yang merupakan faktor dari 6 jika dikalikan hasilnya 6. Tapi jika dijumlahkan hasilnya 5. Sekali lagi, carilah 2 bilangan yang merupakan faktor dari 6 jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya 5. Kita cari dulu faktor dari 6. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 6. Maka kita buat tabel. Kita masukkan faktor dari 6 pada kolom P,
Kemudian kata kuncinya bahwa kedua bilangan ini kalau dikalikan jumlahnya harus 6. Maka kita isi 1 kali berapa supaya 6. Maka dikali 6. 2 kali berapa supaya 6. Kali 3. 3 kali berapa supaya 6. Dan seterusnya. 6 kali berapa supaya 6. Negatif 1 kali berapa supaya 6 kali negatif 6 dan seterusnya. Negatif 2 kali negatif 3, negatif 3 kali negatif 2, negatif 6 kali negatif 1. Setelah ini kita isi, maka langkah selanjutnya kita isi kolom berikutnya yaitu P tambah Q. P tambah Q, 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, seterusnya. 3 tambah 2, ya, seterusnya 6 tambah 1, seterusnya. Negatif 1 tambah negatif 6, negatif 2 tambah negatif 3, negatif 3 tambah negatif 2, dan negatif 6 tambah negatif 1. Selanjutnya kita masuk kata kunci yang pertama tadi, bahwa dua bilangan faktor dari 6, kalau dikalikan dia hasilnya 6, kalau ditambahkan hasilnya 5. Coba anak-anak kami lihat mana hasilnya. Kalau dua bilangan ini dikalikan hasilnya 6, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 5. Mana dia? Ya, betul. Inilah dia. Berarti bilangannya itu adalah 3 dan 2 atau 2 dan 3, sama saja. Setelah kita tahu bilangannya 2 dan 3, maka kita dapat. Karena nilai P yang memenuhi adalah 3 dan 2, 3 kali 2, 6, 3 tambah 2, 5, maka hasil pemfaktorannya adalah sebagai berikut. X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 itu difaktorkan menjadi X tambah 3. Dari mana datangnya 3? Dari sini. Nah. Dikali X tambah 2. Dari mana datangnya 2? Dari sini. Ya. Maka sehingga bentuk X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Itu dapat kita ubah menjadi X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Baru kita pisahkan. X tambah 3 yang sama dengan 0 atau X tambah 2 yang sama dengan 0. Maka 3-nya kita seberangkan menjadi X1 sama dengan negatif 3 atau 2-nya kita seberangkan, maka X2 sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 2. Ya, kita masuk contoh yang kedua. Tentukan akar-akar penyelesaian dari X pangkat 2 tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Kita jawab. Sama seperti tadi, carilah dua bilangan yang merupakan faktor dari 10. Jika dikalikan hasilnya negatif 10, tapi jika dijumlahkan hasilnya 3. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10, negatif 1, negatif 2, negatif 5, negatif 10. Kemudian kita buat tabel seperti tadi. Kita isilah kolom ini, berapa hasilnya, perkaliannya, yang hasilnya negatif 10. Maka seperti inilah dia. Nah, seperti yang tadi, 1 kali negatif 10, dan seterusnya. Setelah kita dapat kolom ini, kita lanjutkan kolom P tambah Q. Artinya P tambah Q. Kita tambahkan 1 tambah negatif 10, negatif 9, dan seterusnya.
negatif 3, 3, 9, 9, 3, negatif 3, negatif 9. Baru kita cari kata kuncinya tadi. Dua bilangan itu kalau dikalikan hasilnya negatif 10, kalau dijumlahkan hasilnya 3. Yang mana itu? Ya, satu lagi. Iya. Maka kita dapat dua bilangan itu adalah 5 dan negatif 2. Karena nilai P dan Q yang memenuhi adalah 5 dan negatif 2, 5 kali negatif 2, negatif 10, 5 tambah negatif 2, 3, maka hasil pemfaktorannya sudah dapat, yaitu X tambah 5 dikali X kurang 2. Setelah ini dapat, kita masuk, kita ubah X, sehingga bentuk X pangkat 2 tambah 3X kurang 10 sama dengan 0, kita ubah menjadi X tambah 5 kali X kurang 2 sama dengan 0. Kita pisah. X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 2 yang sama dengan 0. Kita seberangkan 5-nya. Maka dapatlah X1 sama dengan negatif 5. Kita seberangkan negatif 2-nya. Maka X2 sama dengan 2. Maka kita dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 2 atau negatif 5,2. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Fahraini Harhab, SPD. Terima kasih kepada Bapak Abdul Ghani. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Tadi Bapak Abdul Ghani sudah menjelaskan menentukan akar-akar persamaan kuadrat untuk nilai A sama dengan 1. Sekarang Ibu lanjutkan untuk nilai A lebih besar dari 1 dan A lebih kecil dari 1. Tapi dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, sekarang contoh pertama. Tentukan akar-akar penyelesaian dari 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini berarti A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 6. Berarti A-nya lebih besar dari 1. Nah, pada dasarnya A lebih besar dari 1 dan A lebih kecil dari 1, cara mengerjakannya sama, yaitu dengan cara mengalihkan A dengan C. Di sini A sama dengan 2, C-nya sama dengan 6. Maka dikalikanlah 2 dikali 6. Ya, 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, kita cari 12 itu berapa kali berapa? Tentunya 12 itu 4 dikali 3. Supaya hasilnya sama dengan 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka 2x kuadrat ditambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Nah, 7 ini kita uraikan menjadi 4 dan 3. Ya, jadi 4x tambah 3x. Jadi 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3x ditambah 6 sama dengan 0. Setelah itu, bilangan yang berdekatan 2x dan 4x kita faktorkan atau kita cari FPB-nya atau kita cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi 2 dan 4. Ya, tentunya
Yang bisa dibagi 2 dan 4 berapa? 2 ya. X kuadrat dan X, X. Maka 2X kuadrat dibagi 2X sama dengan X, ditambah 4X dibagi 2X sama dengan 2. Maka 2X kuadrat tambah 4X, 2X dikali X tambah 2. Nah, setelah itu 3X dan 6 kita cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi 3 dan 6, yaitu 3. Nah, 3X dibagi 3 sama dengan X, 6 dibagi 3, 2. Jadi, 2X dikali X tambah 2 ditambah 3 dikali X tambah 2. Di sini sudah sama-sama dikali X tambah 2, maka X tambah 2 dikali ini 2X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang himpunan penyelesaiannya X tambah 2 sama dengan 0 atau 2X tambah 3 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Atau 2X tambah 3 sama dengan 0, 2X sama dengan, ini berpindah, jadi 2X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 3/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3/2. Contoh kedua, tentukan akar-akar penyelesaian dari negatif 3X kuadrat ditambah 5X tambah 2 sama dengan 0. Jawab. A sama dengan negatif 3, B sama dengan 5, C sama dengan 2. Ya, seperti tadi anak-anak, kita kalikan A dengan C. Jadi negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Negatif 6 berapa kali berapa? Yang jumlahnya sama dengan 5. Tentunya negatif 6 sama dengan 6 kali negatif 1. Karena 6 ditambah negatif 1 hasilnya 5. Negatif 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, seperti tadi 5 ini kita uraikan ya menjadi 6X dan negatif X. Ya, maka negatif 3X kuadrat tambah 6X kurang X tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan negatif 3 dan 6 yang sama-sama bisa dibagi negatif 3. Maka negatif 3X kuadrat dibagi negatif 3X hasilnya X. Positif 6X dibagi negatif 3X hasilnya negatif 2. Negatif X tambah 2 ini sama-sama kita bagi negatif 1. Di sini negatif 1 tidak ditulis. Jadi negatif X dibagi negatif 1 hasilnya X. Positif 2 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 2. Maka X kurang 2 dikali negatif 3X kurang 1. Jadi X kurang 2 sama dengan 0 atau negatif 3X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan satu persatu. X kurang 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan, ini berpindah, jadi X sama dengan 2, atau negatif 3X kurang 1 sama dengan 0, negatif 3X sama dengan, ini berpindah, 1, jadi X sama dengan negatif 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 1/3. Nah, bagaimana anak-anak? Udah jelas kan? Nah, untuk mempermahir kalian, coba kalian kerjakan soal latihan berikut, ya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nomor 1,
X kuadrat ditambah 12X ditambah 20 sama dengan 0. Nomor 2, X kuadrat ditambah 5X dikurang 36 sama dengan 0. Nomor 3, X kuadrat dikurang 12X ditambah 27 sama dengan 0. Nomor 4, 2X kuadrat ditambah 11X ditambah 12 sama dengan 0. Nomor 5, negatif X kuadrat dikurang 3X tambah 10 sama dengan 0. Nah, anak-anak, hasil jawaban kamu kirim ya ke WA Bapak atau Ibu. Jika ada permasalahan, silahkan kamu tanyakan. Demikianlah materi untuk hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.